Selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Dagang Ekonomi Taipei, Bapak Arif Sulistyo, yang diwakilkan oleh Bapak Kuski Andari Yusuf Sarjana Ekonomi. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan dari Taichung State Government, Mr. Alfred. Yang saya hormati Ketua Ikatan Muslim Indonesia Taiwan, Mas Hussein. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, serta rekan-rekan warga Indonesia yang ada di Taichung pada saat ini. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Kepala KDI Pak Arif, karena pada saat yang bersamaan beliau ada kegiatan di Taipei, sehingga beliau menugaskan saya untuk mewakili. Sebagai perwakilan pemerintah, saya akan menyampaikan beberapa hal untuk mengingatkan kita semua, supaya kita sebagai warga negara Indonesia yang berada di Taiwan, kita dapat menjalani masa kerja di Taiwan dengan baik, dengan aman dan nyaman. Banyak laporan ke kami, ke KDI Taipei, adanya beberapa kasus yang menonjol, yang melibatkan atau mengakibatkan korban kepada WNI. Mungkin yang sudah pernah didengar adalah masalah narkoba, baik itu sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari pengedar atau penjual. Ini salah satu hal yang harus dihindari bagi ibu-ibu atau mbak-mbaknya yang punya pasangan coba-coba bermain di situ. Tolong ingatkan, jangan dilanjutkan, karena itu akan merugikan kita semua. Yang kedua, ini yang lagi tren adalah masalah penipuan keuangan. Entah itu minjam, entah itu meminjamkan data kita kepada teman karena kenal, karena sesama daerah, tapi ujung-ujungnya kita lah yang akan berurusan dengan kepolisian. Jadi di Taiwan itu masalah data pribadi sangat sensitif atau strict, sehingga hindari untuk memberikan pinjaman data diri kita ke orang lain, entah itu ARC, ATM atau buku rekening bank, itu dihindari. Karena apabila yang kita pinjamin bermasalah hukum, kita akan terbawa-bawa, ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah banyak kejadian yang laporan ke kita, dan itu tidak bisa ditolong. Itu murni berlaku hukum Taiwan. Jadi apabila kita meminjamkan kepada teman kita, satu kampung, mungkin satu proyek, satu pabrik atau satu kawasan atau orang dekat, tapi nggak ada ampun. Kita harus menjalani proses itu sampai dengan selesai. Dan setelah selesai menjadi hukuman, kita akan dideportasi karena kita dianggap sebagai bagian dari sindikat pencucian uang. Kemudian pesan kami, manfaatkan waktu yang di Taiwan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur masih bisa mendapatkan pekerjaan, masih bisa mendapatkan penghasilan. Apabila kita lihat di media, situasi pekerjaan di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik. Jadi manfaatkan bapak-bapak, ibu-ibu selama di Taiwan ini untuk bekerja dengan baik. Jangan buat masalah. Hindari berurusan dengan hukum, karena penghasilan kita ditunggu sama keluarga. Yang bujangan ditunggu sama orang tuanya, yang keluarga ditunggu sama anak istrinya. Apabila kita terlibat masalah, kemudian dipulangkan, kasihan. Kita nggak bisa memiliki penghasilan lagi. Itu aja yang kami sampaikan sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan. Mari kita sama-sama ikuti kegiatan dengan baik sebagai bekal kita, karena kita selama di Taiwan bersosialisasi dengan yang mungkin sebagian besar non-muslim. Ini kesempatan kita bersilaturahmi untuk meningkatkan wawasan spiritual kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.